pagi, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rina Herlina Haryanti. Keseharian saya adalah saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret di program Studi Ilmu Administrasi Negara. Juga saya adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM UNS. Senang banget bisa ketemu teman-teman semuanya di rangkaian kegiatan Adu Genskonya Sukoharjo. Ya, ini adalah orang-orang terpilih, keren-keren banget gitu ya. Bisa muncul di 10 besar ya ini ya, 10 besar ajang Adu Genskonya Sukoharjo. Bu Rina sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga kita selalu sehat, bahagia. Izin saya mau melakukan share. Kita mau ngobrol bareng aja, nggak usah tegang-tegang gitu ya. Boleh disediain catatannya. Sayangnya kita nggak bisa hadir secara offline ya, jadi saya nggak bisa bagi-bagi door prize nih kalau kayak gitu gitu ya. Oke, jadi teman-teman boleh disediakan catatannya. Mungkin ini akan jadi sesuatu hal yang ya kecil tapi bermanfaat buat teman-teman ke depan hari ini dan mungkin ke depannya. Oke, izin melakukan share screen ya. Sebentar. Sebentar. Si prepare. Jadi teman-teman hari ini yang mau kita obrolin itu satu istilah yang mungkin saya rasa juga teman-teman udah biasa dengar lah gitu ya. Gender, konstruksi gender dan kesetaraan gender. Jadi kita mau ngomongin soal kesetaraan gender. Sebelum mulai ke sana, saya mulai dari sini. Saya mulainya dari sini. Ini laki apa perempuan sih? Boleh dong, ada yang mau raise hand. Ini laki apa perempuan ya? Laki-laki, Bu. Laki-laki. Boleh raise hand dan boleh menyampaikan pendapatnya. Siapa nih yang raise hand? Oke, Mas Noval. Noval Zaki. Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Selamat Baik. pagi, Mas Zaki. Apa Noval nih panggilannya? Zaki, Ibu. Oh, Mas Zaki. Oke. Oke, Karena Mas kalau Zaki ini laki apa perempuan sih? wah, tadi saya juga sempat agak bingung sih, Bu. Tapi setelah saya lihat lebih detail lagi, ini sepertinya laki-laki, Bu. Kenapa bisa dibilang laki-laki? Aduh, ngapunten gitu, Bu. Karena itu di bawah ada belalainya gitu loh. Oke, belalai. Apa sih belalai itu? Oh, izin. Ini adalah teman-teman kita nggak boleh loh pakai istilah-istilah yang orang nggak ngerti. Belalai nanti ditanyain anak-anak begitu dapat gajah gitu ya, mama kok belalaiku kecil banget nggak kayak gajah gitu ya. Hati-hati nih ya, jadi Oke, tolong karena oke. kita udah ada di konteksnya generasi berencana, istilah-istilah yang disebut sama belalai lah, manuk lah, opo-opo gitu ya, tolong Oke. dikonsepkan di dalam konteks generasi berencana. Oke, boleh Baik. diulang pendapatnya. Oke, baik. Jadi menurut saya ini foto bayi laki-laki, Bu, karena Ah, si bayi ini memiliki alat kelamin berupa penis, di mana itu oke. sudah menjadi seksualitas dari laki-laki, begitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Jaki. Oke, Clear ya? Ini oke. laki ya. Eh, iya nggak Mbak Intan Nur F? Laki betul? Dan menjawab Ibu Iya, benar. betul ya. Sama nggak sama punya kamu? Beda. Beda. Oke, berarti ketika kita mau ngomongin gender, teman-teman tolong dibedakan bahwa gender itu beda sama jenis kelamin ya. Nah, yang lagi Bu Rina obrolin hari ini yang kita tunjukin hari ini namanya jenis kelamin.
Ya, saya mau bilang bahwa ketika ngomongin gender, gender di bahasa Inggris mungkin kita dapatnya jenis kelamin gitu ya, laki, perempuan. Kita cuma ada dua ya, cuma ada laki sama ada perempuan. Kalau teman-teman datang ke Jerman, teman-teman datang ke Thailand, mungkin dapatnya 6 gitu ya, 6 jenis kelamin yang macem-macem gitu kan ya, yang kita bilang abu-abu kalau di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kita cuma bilang bahwa gender itu cuma ada dua, sorry, jenis kelamin itu cuma ada dua gitu ya. Dalam konteks bahasa Inggris mungkin kalau teman-teman buka kamus ketika ngomongin gender, gender adalah jenis kelamin, laki sama perempuan gitu ya. Nah, sekali lagi di Indonesia kita cuma berlaku dua jenis kelamin, hanya laki-laki dan hanya perempuan. Di luar itu kita tidak bisa mengklasifikasikannya, kecuali teman-teman datang ke Thailand atau datang ke Jerman, mungkin teman-teman bisa mengklasifikasikannya itu menjadi 6 sampai dengan 8 jenis kelamin. Oke, nah gender itu beda sama jenis kelamin. Tadi benar kata Mbak Mayang, Bu, beda sama yang punya saya gitu loh. Emang punyanya Mbak Sekar, kenapa dibilang perempuan Mbak Sekar? Kalau ini kan berarti laki-laki. Emang yang perempuan gimana nih? Izin menjawab ya Ibu sebelumnya. Kalau perempuan itu alat kelaminnya itu berupa vagina Ibu. Oke, kalau perempuan itu alat kelaminnya berupa vagina. Jadi saya mau mengawali konsep kesetaraan gender ini dengan teman-teman tolong bedakan dulu antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi ada hal yang berbeda eh, ketika kita ngomongin jenis kelamin. Gitu ya. Ada laki, ada perempuan. Nah, kalau perempuan tadi udah dibilangin Mbak Sekar, kita punya vagina, kita punya ovarium gitu ya. Meskipun tidak selamanya seluruh perempuan itu punya ovarium gitu ya. Karena Tuhan kan sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kodratinya gitu. Tapi secara besar, garis besar bahwa perempuan itu yang memiliki vagina, yang memiliki indung telur, yang memiliki sel telur, yang punya rahim gitu ya. Mas Raihan itu nggak punya rahim, ya nggak Mas Muhammad Raihan? Benar sekali Ibu. Benar banget ya. Jadi dia punya, kalau perempuan itu dia punya rahim, kemudian karena dia punya rahim dan dia punya indung telur dan sel telur, dia mengalami life cycle yang kita sebut dengan menstruasi. Dan kalau kita cek ke belakangnya atau ke dalam-dalamnya, kromosomnya perempuan itu XX, gitu ya. Saya mau masukin dulu ke situ. Kalau laki-laki, ciri khasnya adalah dia punya penis, dia punya kantung jakar, dia punya buah jakar, dia cuma punya sperma. Jadi nggak ada perempuan yang punya sperma gitu. Yang punya sperma itu cuma laki-laki. Ini beda laki sama perempuan. Kemudian yang punya prostat juga cuma laki-laki, maka kanker prostat itu hanya bisa dialami oleh laki-laki dan tidak bisa dialami oleh perempuan. Kemudian kromosomnya laki-laki itu adalah XY gitu ya. Ini ciri sekundernya. Biasanya punya bulu dada nih kalau nggak kelihatan ya, ada bulu dada, ada jakun, ada suara berat, ada berkumis. Itu sekunder ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada suara berat di perempuan, nggak jadi masalah karena itu ciri sekunder. Jadi dia bukan ciri primer. Ciri sekundernya perempuan, kulitnya halus ya. Ciri sekunder. Nanti sore datang ke sini lagi. Ada iklan. Mbak Panitia boleh di mute teman-teman yang keluar suaranya. Untuk panitia lomba jangan pulang dulu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sekali lagi ya, jadi ketika kita ngomongin jenis kelamin, ada dua hal yang harus dibedain antara laki-laki dan perempuan. Ciri sekundernya perempuan, dia kulitnya halus, suaranya halus, dan dadanya besar. Dalam konteks ini adalah payudara. Jadi kalau, tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, ada yang tangannya jauh lebih halus, tangannya laki-laki daripada perempuan. Nggak jadi masalah gitu ya, karena itu hanya ciri sekunder. Jadi Bu Rina mau bilangin dulu, ketika kita ngomongin gender, tolong tidak selalu disamakan dengan jenis kelamin ya. Jadi gender itu tidak sama dengan jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin tadi sesuatu yang sifatnya kodrati, sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan gitu ya. Itu jenis kelamin. Jadi laki, kamu perempuan, kamu punya penis, kamu punya vagina, itu sesuatu yang sifatnya kodrati. Jadi kalau yang ditanya, apa kodrat perempuan? Ya kodrat perempuan melahirkan.
Bukan bertanya kemudian apa kodrat perempuan, kodrat saya adalah memasak. Bukan, karena kodrati itu adalah sesuatu yang sifatnya turun dari Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia atau dinilai oleh manusia gitu ya. Jadi konteksnya kalau kita ngomongin jenis kelamin itu sesuatu yang sifatnya kodrati. Nah, berikutnya adalah ketika kita mau ngomongin, jadi beda ya teman-teman antara gender sama jenis kelamin. Mohon tidak kemudian kalau dibilangin apa gender, oh gender itu perempuan, enggak gitu ya. Gender itu laki-laki, enggak, beda ya. Kalau ngomongin jenis kelamin, iya laki perempuan. Tapi ngomongin gender dalam hal ini kita ngomonginnya kesetaraan gender, itu konteksnya adalah berbeda dengan jenis kelamin meskipun nanti berkaitan ya. Mari kita cek lalu gender itu apa Bu Rina gitu ya. Sebelum kita masuk ke apa itu kesetaraan gender. Apa sih gender itu? Nah, gender itu adalah atribut ya. Gender itu adalah atribut. Nih, atribut yang melekat. Atribut ya. Kalau pakai baju ada atributnya. Atributnya misalnya saya pakai jilbab nih, atributnya oh ada brosnya gitu ya. Ada penitiknya, itu atribut ya. Kalau Mas pakai baju terus kemudian bajunya ada dasinya, nah itu atribut gitu ya. Jadi atribut itu sesuatu yang melekat. Nah, gender itu atribut ya. Atribut yang melekat kepada jenis kelamin. Makanya di awal Bu Rina bilangin dulu jenis kelamin. Nah, kalau gender itu adalah atribut yang melekat kepada jenis kelamin. Jenis kelamin yang mana? Kepada laki-laki dan kepada perempuan. Tentang apa? Tentang hak, tentang sifat, tentang tanggung jawab, tentang fungsi, tentang peran, tentang perilaku yang muncul karena konstruksi sosial dan budaya. Bu Rina ulang ya. Kalau jenis kelamin itu kodrati dari Tuhan. Di mana-mana, kamu di Amerika, kamu di Arab, kamu di Afrika, namanya laki-laki itu punya penis. Perempuan itu punya vagina. Perempuan itu yang ngelahirin. Laki-laki itu yang punya sperma. Itu jenis kelamin. Kalau gender itu atribut. Atribut yang melekat kepada laki-laki dan perempuan. Soal apa? Soal sifatnya, soal haknya, soal perilaku, soal peran, soal fungsi, soal tanggung jawab yang dia muncul karena dibuat secara sosial dan budaya. Jadi yang bikin bukan Tuhan, tapi yang bikin adalah manusia. Karena dia dikonstruksi secara sosial dan secara budaya. Bisa dipahami ya? Kalau jenis kelamin itu Tuhan yang bikin, given dari Tuhan. Kalau gender itu manusia yang bikin. Manusia mana yang bikin? Nah, nanti kita akan cerita, gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman, oh perempuan itu tanggung jawabnya di rumah Bu Rina, laki-laki itu bekerja Bu Rina, nah itu ngomongin gender. Perempuan itu feminim Bu Rina, laki-laki itu maskulin, itu gender. Ya, perempuan itu perilakunya itu lemah lembut, laki-laki itu dia gagah, itu namanya gender. Ya, jadi gender itu adalah atribut. Tapi teman-teman perlu memahamkan, benar nggak sih semua gender tadi, semua atribut tadi yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan, benar nggak sih bahwa semua perempuan itu lemah lembut gitu ya? Benar nggak sih semua perempuan itu feminim? Benar nggak sih semua perempuan, semua laki-laki itu maskulin? Nah, itu nanti ditanya validitasnya. Tapi yang pasti yang mau Bu Rina sampein, kalau gender itu bukan buatan Tuhan. Gender itu adalah penilaian dari manusia. Maka dibilang adalah konstruksi yang dibuat secara sosial dan budaya tentang atribut yang melekat kepada laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau ada yang bilang perempuan itu nggak boleh kerja gitu, laki-laki itu yang jadi imam gitu ya,
itu adalah penilaian dari manusia. Nah, benar nggak sih? Nah, itu ada banyak pendekatan yang dilakukan karena munculnya konstruksi dari masyarakat terkait dengan sosial dan budaya. Entah itu di latar belakangi agama, entah itu di latar belakangi adat istiadat, yang pasti adalah gender itu dibuatnya oleh manusia. Nah, siapa sebenarnya gitu ya ini gender? Jadi gender ini diciptakan manusia, bukan given dari Tuhan, ya. Berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ya, kamu di Sukoharjo dengan kamu di Jakarta mungkin akan beda. Kamu di Bali sama kamu di Sukoharjo mungkin akan beda penilaiannya. Dia sesuatu yang bukan dibuat oleh Tuhan, gitu ya. Gender itu bisa berubah nih. Ya, bisa berubah. Jadi penilaian orang itu bisa berubah. Dulu waktu saya pertama kali datang ke Surakarta ya tahun 98, saya bukan asli orang Solo ya, saya dari Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sangat jarang orang pakai motor. Ya, perempuan pakai motor. Setahun 90-an gitu ya. Nggak boleh perempuan itu pakai motor. Kenapa gitu? Karena perempuan pakai motor itu berarti kan dia harus kakinya itu dia harus apa namanya melebar ya. Coba bayangin kamu naik motor, nggak ada kan yang kakinya di pinggir, ya. Tapi kakinya kan dua-duanya dia harus mengangkang gitu ya, naik motor. Nah, dulu zaman saya waktu kecil dibilang perempuan nggak boleh naik motor, nggak sopan gitu ya. Biar yang naik motor itu biar laki-laki aja. Sama kayak teman-teman di Aceh. Di Aceh itu bahkan perempuan itu kalau pakai motor dia itu harus tidak boleh ngangkang, ada perdanya. Kalau dia ngangkang, dia akan kena sanksi. Ya, ngangkang tuh tahu ya, melebar gitu ya. Coba naik teman-teman naik motor gitu ya. Coba bayangin kalau teman-teman naik motor terus minggir, ya jatuh semua lah ya, keseimbangannya nggak ada gitu. Itu sampai digituin. Nah, maka dia bisa beda satu dengan yang lainnya. Begitu saya datang ke Solo, lo banyak ya perempuan yang naik motor gitu. Ya padahal di tempat saya perempuan jangan naik motor loh gitu. Karena apa? Tadi nggak sopan, karena tadi posisinya tadi itu. Nah, atau tadi membahayakan gitu buat perempuan. Jadi ada macam-macam orang menilai terkait dengan laki-laki dan perempuan. Maka tadi gender itu bisa berubah. Seiring perkembangan waktu, sekarang di Jawa Barat juga orang pakai motor ya mau laki mau perempuan gitu. Ya, sama gitu. Tapi posisinya sama pada akhirnya biasanya menjadi the power of emak-emak gitu ya yang sen ke kiri beloknya ke kanan gitu. Biasanya kayak gitu yang dilakukan oleh perempuan. Kemudian si gender itu adalah dapat dipertukarkan gitu ya. Gender itu dapat dipertukarkan. Jadi misalnya kalau saya masak, suatu hari yang masak adalah suami saya, bukan berarti suami saya pindah jenis kelaminnya jadi laki-laki. Atau teman-teman misalnya, kalau teman-teman itu kemudian kerja, yang perempuan gitu ya, karena ada konstruksi, perempuan itu nggak boleh keluar rumah loh, perempuan itu kerjaannya di rumah aja, dan kemudian teman-teman kerja, kayaknya perempuan jadi laki-laki, nggak gitu juga gitu ya. Tapi dalam konteks ini, gender itu dia dapat dipertukarkan, tanpa dia merubah jenis kelaminnya. Masnya masak, nggak kemudian berubah jenis kelaminnya jadi perempuan gitu ya. Atau yang perempuan coba benerin ngecat rumah gitu ya, nggak berubah juga jadi laki-laki gitu. Nah gender itu dia dapat dipertukarkan dan nggak pernah salah gitu ya. Nah, jadi kalau lihat bapak tiba-tiba aja di rumah masak, bukan berarti bapak jadi perempuan, enggak gitu ya. Tetapi dia sedang melaksanakan konstruksi gender yang biasa mungkin dilakukan oleh ibunya. Itu yang kita sebut dengan gender. Bisa dipahami ya? Beda ya antara gender dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin sesuatu yang given dari Tuhan, sifatnya kodrati, nggak bisa kita ubah, pasti sama di semua tempat. Sementara gender itu buatan manusia, bukan given dari Tuhan, berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya, bisa berubah dan bisa dipertukarkan. Itu namanya gender. Nah, siapa yang bikin gender ini? Ya, jadi ada agen teman-teman yang bikin gender, ya. Siapa yang bikin gender? Satu keluarga, ya. Yang mengkonstruksi soal laki-laki dan perempuan itu adalah keluarga. Ya, karena kita pertama kali hidup kan di dalam rumah ya, nggak langsung tiba-tiba aja muncul di gedung Wijaya Kusumanya Sukoharjo kan gitu. Ya, tapi nggak langsung di sekolah juga, pasti di rumah. Maka agen pertama yang mengkonstruksi gender itu adalah keluarga. Ya, kita yang dikenal
bayangkan deh, kamu itulah perempuan ya. Kalau perempuan biasanya pakai bajunya pink, maka semua warna kamarnya pink, semua atribut-atribut di rumahnya pink. Itu keluarga yang bikin. Bahkan sebelum lahiran ketika dikasih tahu anaknya laki apa perempuan, perempuan. Oh, semua dari mulai bajunya, box bayinya dikasih warna pink. Jadi sebenarnya yang mengkonstruksi pertama kali adalah keluarga. Pasti kamu dikenalkan kamu laki dan kamu perempuan itu dari keluarga. Kamu sebagai laki harus bagaimana, perempuan sebagaimana, itu adalah keluarga. Yang kedua, yang mengkonstruksi atribut gender laki-laki dan perempuan tadi adalah masyarakat. Ya. Ih, kamu perempuan, masa baru pulang jam 9 malam? Kata masyarakat. Biasanya yang pulang malam itu adalah laki-laki. Kalau perempuan pamali pulang malam gitu. Itu dikonstruksi tuh oleh yang namanya masyarakat. Sehingga kemudian apa sih dia baru pulang jam 10 malam, perempuan apaan gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar semacam itu. Itu yang kita sebut dengan gender gitu ya. Meskipun kan nggak salah juga ya kita pulang malam. Mungkin dia kerja shift 3 gitu ya. Di pabrik dia kebagian masuk dari jam 7 malam sampai dengan jam 3 pagi misalnya. Maka nggak bisa sebenarnya kita bilang bahwa itu perempuan nggak baik gitu. Tapi tadi sekali lagi, yang mengkonstruksi soal atribut itu adalah yang kedua masyarakat. Yang ketiga, yang membuat soal atribut tadi, yang mengkonstruksi soal siapa laki dan siapa perempuan secara sosial budaya itu adalah tokoh agama. Ya, oh nanti bisa atas dasar Alkitab, atas dasar Al-Quran, atas dasar hadis, atas dasar Tripitaka, Weda, dan macam-macam, orang kemudian menyampaikan, kamu laki, kamu yang bisa jadi pemimpin. Mungkin teman-teman pernah dengar itu. Karena tadi nggak salah juga gitu, yang menyampaikan adalah basicnya adalah tokoh agama. Gitu ya. Ada hanya pastor itu hanya laki-laki, tidak ada pastor itu perempuan misalnya. Itu konteksnya karena dia dilatar belakangi oleh agama. Salah nggak? Nggak salah juga, karena mereka juga punya dasar, gitu ya. Tapi itu yang mengkonstruksi. Nanti teman-teman tinggal mau pakai yang mana, gitu. Aku mau pakai yang berdasarkan agama, aku yang mau pakai berdasarkan adat istiadat setempat, terserah. Tetapi sekali lagi yang mengkonstruksi soal gender yang ketiga adalah tokoh agama. Yang keempat, sekolah dan tempat kerja. Itu juga mengkonstruksi kita gitu. Ih, kamu itu kan perempuan, kenapa kamu ngambil teknik mesin? Bisa apa kamu soal mesin gitu ya? Ayo diganti, kata guru BK-nya waktu milih prodi yang mau pas SNBP gitu. Aduh kamu mas, masa kamu pilih PAUD? PAUD itu biasanya perempuan loh ya. Kamu mau nanti cebokin anak-anak PAUD gitu. Itu biasanya perempuan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah konstruksi yang dibuat, benar atau salah nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi, sekolah dan tempat kerja itu juga bisa mengkonstruksi soal atribut yang melekat kepada laki-laki dan perempuan. Coba dilihat nanti guru PAUD lebih banyak laki apa perempuan. Coba dilihat di teknik mesin itu lebih banyak laki apa lebih banyak perempuan gitu ya. Coba dilihat yang jadi guru itu lebih banyak laki atau lebih banyak perempuan. Itu dikonstruksinya oleh masyarakat gitu ya. Atau misalnya ketika kamu SMP mau masuk ke SMK, masuk SMK, SMK-nya passion gitu. Pilihnya tadi modeling gitu ya. Ih kamu kan lanang, ngopot oh milih fashion, milih salon-salon, kok jadi banci gitu. Nah itu contoh-contoh yang kemudian dikonstruksi juga oleh masyarakat. Emang salah ya laki-laki jadi tukang salon? Yang keren-keren itu justru yang detail itu adalah laki-laki gitu ya, ketika dia jadi perias wajah, jadi MUA dan lain sebagainya. Yang mau saya bilang adalah sekolah dan tempat kerja itu mengkonstruksi atribut kita sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kelima, siapa yang membuat konstruksi gender buat laki dan perempuan itu adalah media. Ya. Oh media itu benar-benar luar biasa gitu ya. Ketika dibilang bahwa oh perempuan itu yang putih, yang rambutnya panjang, yang tinggi semampai, itulah perempuan ideal. Jadi kamu gendut, kamu itu kemudian hitam gitu ya, kamu rambutnya keriting gitu, kamu bukan perempuan sejati. Itu dikonstruksi loh sama media gitu ya. Feminim itu media mengkonstruksinya dengan luar biasa. Terus tiba-tiba aja kamu punya teman-temanmu sedikit slay gitu ya, padahal dia laki-laki gitu. Salah ya?
Enggak juga, karena apa? Genetik dia memang kebanyakan progesteron daripada testosteron ya gitu. Kan kita semua punya 3 hormon ya, punya testosteron, punya progesteron, sama punya satu lagi apa? Eh, Progesteron, estrogen. Kita semua punya tiga-tiganya nih, punya estrogen, punya progesteron, punya testosteron. Cuman jumlahnya gitu ya. Masa segini laki-laki testosteronnya lebih mendominasi gitu. Perempuan progesteron sama estrogennya lebih banyak, maka perempuan lebih halus gitu ya, lebih glowing. Yang laki-laki dia lebih kuat gitu. Karena apa? Tadi karakteristik dari testosteron adalah kuat. Beriring nanti usia, teman-teman, yang lebih glowing pasti akan laki-laki. Seiring usia ya. Coba dilihat ibu sama bapak. Nanti kalau udah sepuh, yang lebih glowing pasti akan bapak. Ya, ibu akan menurun. Kenapa? Hormon progesteron sama estrogennya ibu akan menurun. Ya, tetapi testosteronnya jadi lebih banyak, jadi lebih kuat. Coba dilihat aja yang udah sepuh-sepuh yang masih ikutan dasawisma laki-laki apa perempuan. Yang datang ke puskesmas nganter bapaknya itu lebih banyak ibunya yang nenteng bapaknya daripada ibunya. Nanti yang cowok begitu usianya 48 tahun ke atas, testosteronnya menurun, progesteron dan estrogennya naik, dia akan jauh lebih manja. Ya, coba nanti dilihat ya ibu bapaknya yang udah usianya sepuh, kayaknya bapak lebih manja deh daripada ibu ketika sudah tua, pengen disayang, pengen diperhatiin gitu. Nah, sementara waktu usia muda kita progesteron dan estrogen yang perempuan lebih banyak. Itu contoh. Nah, itu di media dikonstruksi secara bebas tanpa dia melihat usia, tanpa dia melihat hormon yang ada dan lain sebagainya. Kalau teman-teman dapetin seorang teman yang dia nyunsap pun sedikit slay, cara ngomongnya kayak perempuan, dia mungkin kelebihan hormon testosteron dan estrogennya. Ya. Jadi testosteronnya lebih sedikit. Kalau teman-teman dapetin teman cewek yang lebih gagah, lebih maco, itu karena dia hormon testosteronnya lebih banyak. Nggak bisa kita salahin gitu ya. Karena itu muncul secara genetik. Nah, maka kalau teman-teman di kesehatan ada yang suntik hormon testosteronnya lebih banyak atau progesteronnya diturunin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi media mengkonstruksi ini teman-teman gitu ya. Kemudian yang keenam, siapa lagi yang mengkonstruksi negara? Negara yang bikin kebijakan. Hei laki-laki, hei perempuan, kamu harus begini, 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 itu adalah negara. Tadi saya bilang, di Aceh itu pemerintahnya bikin perda di mana perempuan nggak boleh ngangkang waktu naik motor. Kalau dia ketahuan itu, dia akan kena sanksi. Sanksinya berupa apa ya? Di Aceh itu disebutnya konun ya, nama perda itu peraturan daerah. Itu negara yang bikin. Di Tangerang Selatan dulu kita punya kebijakan, ada perda, isinya adalah perempuan tidak boleh keluar malam. Nah, dia keluar malam setelah jam 9, dia akan masuk ke tempat rehabilitasi yang diambil sama dinas sosial, disamakan dengan PSK. Negara loh yang bikin menstereotype laki-laki, tapi bapak langsung disediain kopi, misalnya gitu ya. Nah, kita observe, oh ibu itu kalau marah diem ya, oh ibu itu kalau marah nangis ya, oh bapak itu kalau marah mukul ya gitu. Itu observe. Ya, keluarga itu menyimpan itu gitu ya. Tadi agen-agen tadi yang kita lakukan adalah observe. Sebagai anak kita mengobservasi, maka hati-hati gitu ya. Yang kita observasi benar apa enggak. Ya, jadi gara-gara kita mengobserve, memantau, pakai mata, pakai dengar gitu ya, merasakan gitu, itu observasi. Habis itu sudah diobservasi, kita adopsi. Karena aku perempuan, aku ikut ibu aja deh. Aku yang masak, aku yang nyuci, aku yang nyetrika. Karena teman-teman ngikutin itu, gitu ya. Ada atau tadi bapak kok yang suka bersihin motor. Bapak itu yang harus marah itu adalah bapak. Ibu itu nggak boleh marah misalnya. Karena tadi dia mengadopsi apa yang dia observe. Ya, itu proses konstruksi gender. Maka dia bisa berubah. Maka dia bisa beda-beda satu keluarga dengan keluarga lain, konstruksi gendernya akan beda-beda. Tergantung kepada siapa agennya. Habis itu kalau udah diadopsi, teman-teman implementasiin. Besok udah gede nih, ya. Teman-teman udah besar nih, udah usia 16 sampai 24 tahun, menjelang mau menikah dan lain sebagainya. Sadar atau tidak sadar, teman-teman akan mengimplementasikan apa yang teman-teman pernah observe, apa yang teman-teman pernah adopsi. Maka hati-hati, ya. Konstruksi gender siapa yang kita observe, konstruksi gender seperti apa yang kita adopsi, karena itu akan menginternalisasi dan terimplementasi pada kita. Ya, ini namanya proses konstruksi gender.
terus menerus dilakukan. Ya, kamu perempuan, kamu nggak boleh loh kayak laki-laki. Gitu. Terlalu kuat gitu, nggak bisa juga gitu. Masa kalau kemudian tiba-tiba di jalan kamu ada yang nyegat, terus kamu bilang, jangan, harus lemah lembut, kan nggak bisa. Kita perlu apa loh gitu kan. Kadang perlu mukul mungkin gitu. Nah, konteksnya semacam ini perlu kita lakukan gitu ya. Ini namanya proses konstruksi gender. Ya, saya simple aja. Next. Nah, ini contoh ya teman-teman, proses konstruksi gender. Dalam kandungan udah dibilang kamu laki perempuan, maka udah disediain ini. Waktu anak-anak, jadi masanya ya, waktu lahir juga nih kamu laki, kamu perempuan. Kalau laki pakai biru, ini nggak disadari ini proses konstruksi yang terjadi. Laki-laki harus biru, perempuan harus pink. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi bahayanya adalah ketika kenapa laki-laki harus biru? Karena biru itu lapang dada, biru itu seperti lautan. Laki-laki itu harus berlapang dada, laki-laki itu harus berpikir secara luas. Emang perempuan nggak bisa? Nggak bisa berpikir secara luas, nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Nah ini yang bahaya gitu ya. Perempuan itu harus pink gitu ya, waktu lahir tuh. Kenapa? Karena pink itu adalah lemah lembut. Emang perempuan nggak boleh nggak lemah lembut? Apa perempuan harus selalu lemah lembut? Apa nggak boleh laki-laki itu lemah lembut? Yang kita butuhin Mbak Rafisa laki-laki yang lemah lembut. Iya nggak Mbak Rafisa? Halo Mbak Rafisa, dengar suara saya? Kamu butuh laki-laki yang lemah lembut atau butuh laki-laki yang marah-marah? Kamu pengen laki-laki yang lemah lembut atau pengen laki-laki yang suka Tergantung marah-marah? konteks. Yang lemah lembut. Yang lemah lembut lah. Ya, meskipun disuruh tapi disuruhnya dengan lemah lembut kita seneng ya. Dek, tolong dong diambilin kopi, tapi ngomongnya lemah lembut gitu kan. Oh, seneng banget. Daripada gini, ambilin dong kopinya. Wah, oh langsung lo nyuruh gue. Nanti jadi kayak gitu kan. Nah, kan konteksnya akan berbeda. Jadi nggak salah loh laki-laki itu lemah lembut. Justru yang diminta sama perempuan itu sekarang adalah laki-laki yang soft spoken mungkin gitu ya. Yang kalau ngomongnya lemah lembut gitu. Tapi lemah lembut nggak kemudian berubah jadi lu jadi cewek gitu. Nggak kayak gitu juga gitu ya. Nah, itu contoh. Waktu remaja juga dibilang nih, kamu feminim, kamu maskulin gitu ya. Waktu dewasa juga begitu. Nah, jadi konstruksi gender itu berlaku sepanjang life cycle hidup kita. Ya, jadi hati-hati ya, teman-teman. Sekarang mau jadi duta genre, teman-teman itu akan diobserve, akan dilihat sama banyak orang. Lu laki apa lu perempuan? Kamu laki-laki apa kamu perempuan? Kamu bisa melakukan apa gitu? Ya, konstruksi gender semacam apa yang kalian akan bawa, karena kalian akan menjadi bagian dari public figure, akan jadi bagian dari influencer gitu ya, yang IG-nya pasti dipantengin banyak orang gitu ya, yang dia seperti apa. Nah, itu konstruksi gender ada di situ, dan teman-teman itu punya tugas untuk membuat konstruksi gender yang betul ya. Kenapa teman-teman? Karena konstruksi gender yang betul itu akan melahirkan namanya kesetaraan gender. Sekali lagi ya, konstruksi gender yang benar, yang tidak merugikan, itu akan melahirkan yang namanya kesetaraan gender. Saya ulang ya, konstruksi gender yang tepat, konstruksi gender yang betul akan melahirkan kesetaraan gender. Nah, sekarang saya mau ngomongin, saya lewatin itu aja. Apa sih sebenarnya kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender adalah satu kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu punya akses, punya kontrol, bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan. Saya ulang ya, kesetaraan gender itu adalah satu kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu punya akses, bisa berpartisipasi, bisa kontrol, mengambil keputusan, dan dia bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jadi mau kamu laki, mau kamu perempuan, kamu punya akses. Akses untuk dapetin beasiswa, akses untuk mengikuti adu Gensko. Mau kamu laki, mau kamu perempuan, punya kesempatan yang sama. Gitu ya. Kamu bisa berpartisipasi untuk ngambil, tadi ketiga sama-sama ngambil keputusan. Gitu. Boleh. Dan kamu akhirnya bisa mendapatkan yang sama, ya, manfaat yang sama. Oh Bu Rina, saya dapat KIP.
Karena kamu laki-laki dan karena kamu perempuan, akhirnya saya bisa sekolah tanpa saya bayar UKT misalnya. Jadi dia punya, Bu Rina, saya dibuka aksesnya, beasiswanya dibuka buat laki dan perempuan gitu. Sehingga kemudian laki dan perempuan bisa mengakses, bisa ikutan nih seleksi sama-sama laki dan perempuan gitu. Ini artinya adalah kita sudah setara. Jadi tidak ada satu jenis kelamin pun yang tidak memperoleh akses, yang tidak berpartisipasi, yang tidak bisa mengambil keputusan, dan yang tidak bisa memperoleh manfaat. Semua sama, dia punya kesetaraan itu. Itu yang kita sebut dengan setara. Setara itu bukan berarti apa yang dilakukan laki-laki harus sama dengan yang dilakukan perempuan. No, itu keliru. Ya, bukan berarti kalau kamu itu naik genting laki-laki, perempuan juga harus bisa naik genting, nggak gitu juga gitu ya. Nggak berarti kalau kesetaraan gender itu adalah perempuan harus sama dengan laki-laki dalam konteks tadi atribut-atributnya, enggak juga gitu. Ya, yang penting ngomongin kesetaraan itu adalah ketika saya ngomongin kesetaraan gender, apakah laki-laki dan perempuan punya akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan? Apakah laki-laki dan perempuan bisa berpartisipasi dalam konteks proses pembangunan? Laki-laki sosialisasi soal genting, perempuan juga sosialisasi soal genting, laki-laki juga nganter gitu ya. Sekarang kan ada tuh aturan laki-laki harus mengantar anaknya ke sekolah gitu ya. Perempuan juga bisa gitu. Jadi sama tuh. Laki-laki bisa ngambil keputusan, saya pengen lanjutin sekolah kemana. Yang perempuan juga sama ibu, bapak, saya pengen lanjutin sekolah kemana. Itu sama, dia punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Saya mau ikut jadi PNS, saya mau kerja, dan lain sebagainya. Itu sama-sama dia punya pengambilan keputusan. Ketika anaknya mau sekolah, perempuan juga punya usulan, laki-laki punya usulan, sama-sama bisa ngambil keputusan. Akhirnya kalau udah dapat akses, punya partisipasi, bisa ngambil keputusan, akhirnya laki-laki dan perempuan punya manfaat yang sama terkait dengan pembangunan. Itu yang kita sebut dengan kesetaraan. Ya, bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi jangan dibilang setara itu berarti kamu laki jadi kayak perempuan, kamu perempuan jadi harus kayak laki. Di masyarakat yang dipahami adalah kesetaraan gender itu berarti perempuan harus seperti laki-laki. Enggak, ya. Dia udah kodratinya begitu ya harus begitu gitu. Ya, tapi kita harus memahami mungkin ada konstruksi gender yang keliru yang membuat akhirnya tidak setara, gitu ya. Nah, apakah sudah terjadi kesetaraan gender di Indonesia saat ini di Jawa Tengah? Saya mau nunjukin teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu apakah sudah terjadi kesetaraan gender, kita punya 3 indeks ya untuk mengukur apakah pembangunan itu sudah setara gender. Yang pertama adalah indeks pembangunan gender. Yang kedua, indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender. Ini ukuran untuk bisa bilang bahwa laki dan perempuan itu sudah setara atau tidak dalam pembangunan. Indeks pembangunan gender itu diukurnya dari 1, usia harapan hidup. Ya. Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama panjang umur? Kalau ada yang lebih cepat mati, berarti dia nggak setara. Kenapa laki-laki bisa cepat mati daripada perempuan? Nanti teman-teman bisa lihat ya, laki-laki itu lebih cepat mati loh daripada perempuan. Ya. Ini indeks loh ya, usia harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada perempuan, nasional loh. Bahkan dunia loh, laki-laki lebih cepat mati. Ya. Benar nggak sih? Benar gitu ya, nanti bisa dicek ya, kenapa bisa begitu? Nah, salah satunya adalah karena angka keluhan kesehatan laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan. Coba aja dicek, yang sering ke puskesmas itu lebih banyak laki apa perempuan? Ya. Pasti ibu yang lebih banyak ke puskesmas dari bapak. Ibu sakit gigi dikit aja, Pak terkeneng puskesmas, masuk angin dikit aja, Pak keroin, antar ke puskesmas. Yang laki-laki lah, ulah mau masuk angin, wis rasah orasan yang puskesmas, orasan yang rumah sakit gitu kan. Akhirnya apa? Perempuan itu early warning sistemnya sudah jalan, laki-laki itu menunda. Akhirnya apa? Begitu sampai pada titik terakhir, bledas. Tiba-tiba aja tadi jantung koroner. Tiba-tiba akhirnya bilang, sedikit-sedikit bilang gitu. Nah, akhirnya apa? Angka keluhan kesehatan laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Makanya laki-laki cepat mati gitu. Ya. Laki-laki ngerokok,
Karena dia tidak punya stereotip bahwa merokok itu adalah laki-laki yang baik. Ya, bukan laki-laki yang nggak baik gitu. Kalau perempuan ketika dia ngerokok, udah dibilang, lu perempuan gatel deh, lu perempuan nggak bener deh, lah kamu ngerokok. Ada stereotip tuh. Nguntungin sih buat perempuan dibilangin gitu, akhirnya kita nggak ngerokok. Gitu. Makanya kita nggak cepat mati karena kanker paru-paru. Gitu. Tapi yang laki-laki, karena tadi dia tidak ada stereotip bahwa merokok itu tidak baik bagi laki-laki dalam artian tidak dibilang sebagai laki-laki nggak bener gitu ya. Akhirnya dia ngerokok aja. Gue laki-laki nih, maskulin, ngerokok nih. Ya, nunjukin kalau saya laki-laki ngerokok. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kanker paru-paru, kematian terbesar bagi laki-laki. Akhirnya laki-laki cepat mati. Laki-laki nggak biasain ngeluh. Lihat RSJ isinya lebih banyak laki apa perempuan? Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya, maka ayo ngomong aja, mengeluh aja nggak apa-apa. Nggak bakalan dibilang banci kalau kamu banyak ngeluh kok gitu. Gitu ya, itu contoh ya teman-teman. Nah, itu dilihat dari satu usia harapan hidup. Dua, dilihat dari lama sekolah sama harapan lama sekolah. Yang ketiga, dilihat dari pengeluaran pendapatan. Itu indeks pembangunan gender. Ya. Karena waktu kita terbatas, indeks pemberdayaan gender itu mengukur perempuan kalau ini. Berapa banyak perempuan yang masuk parlemen, berapa banyak perempuan yang bekerja, berapa banyak perempuan yang punya pendapatan. Ini untuk mengukur kesetaraan gender. Kemudian untuk mengukur ketimpangan gender itu dilihat dari 3 komponen. Satu dilihat dari sisi kesehatan, berapa banyak perempuan usia 20 tahun ke bawah yang sudah hamil di usia pertama, artinya ada pernikahan dini, semakin banyak berarti semakin timpang. Berapa banyak kelahiran itu dilakukan di fasilitas kesehatan, itu di kesehatannya. Dilihat dari pendidikan dan politik, dilihatnya dari berapa banyak yang lulusan SMA perempuan dan berapa banyak yang masuk parlemen. Dan yang terakhir dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Saya mau nunjukin teman-teman. Nih. Ini adalah indeks pembangunan gendernya Jawa Tengah. Boleh dilihat Sukoharjo ada di mana? Sini ya. Nah, ini Sukoharjo. Tinggi nih Sukoharjo. Makanya kalian berkualitas. Artinya secara kualitas pembangunan Sukoharjo keren. Ya, karena tadi makanya menang mulu ya kalau dapat jadi duta genre kan salah satunya dari Sukoharjo. Karena apa? Kita punya kualitas yang baik. Karena tadi sehat, 2 punya tingkat pendidikan yang bagus, 3 dia punya penghasilan. Kayak gini-gini kan kalian punya sampingan kan? Ada yang jualan apalah, ada yang ngisi di mana lah, jadi MC lah gitu ya. Makanya dia punya pendapatan. Jadi angka ketergantungannya rendah. Nah, ini teman-teman, ini hampir sejajar dengan Surakarta dan hampir sejajar dengan Karanganyar. Ya, dilihat dari ini. Jadi Sukoharjo ini posisinya aman. Kita itu dicemburuin sama yang lain-lain. Yang paling kecil kualitas sumber daya manusianya nih, Blora. Ya. Teman-teman, mau Bu Rina sampai ini. Perempuan itu lebih banyak rata-rata pendidikan sekolahnya di Jawa Tengah adalah SD. Ya. Laki-laki itu SMP. Kalau kalian sekarang udah SMA, apalagi sampai perguruan tinggi, maka kalian adalah orang-orang terpilih. Karena rata-rata nih, laki-laki dan perempuan kita ternyata tingkat pendidikannya yang lebih tinggi itu adalah laki-laki daripada perempuan. Rata-rata nih Jawa Tengah baru SMP, perempuan baru SD, mau jadi apa? Ya toh? Nah, gimana mau dapat kerja yang bagus, gimana mau dapat pendapatan yang bagus? Oh, kita baru lulusan SMP yang laki-laki, yang perempuan lulusan SD. Maka kenapa muncul TKW banyak banget? Yang kemudian banyak kekerasan terjadi, salah satunya karena tidak berkualitas. Alhamdulillahnya Sukoharjo ada di posisi aman kita. Artinya kesetaraan gendernya udah mulai dibilang oke, gitu ya. Karena dia lebih dari rata-rata nasional, rata-rata provinsi Jawa Tengah. Oke. Yang kedua ini adalah indeks ketimpangan gendernya. Sukoharjo posisinya di mana? Nih di sini. Semakin ke sini semakin jelek ya, semakin ke sini nih, semakin ke sini. Nih, ini semakin jelek. Kita berada di sini. Kita nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Mana Sukoharjo? Ini kedua. Mana sih? Surakarta. Ini Sukoharjo keempat. Artinya kita masih 5 besar yang ketimpangan gendernya paling rendah. Nih. Wonosobo itu ketimpangan gendernya paling tinggi. Artinya apa? Pernikahan dininya banyak. Ya. Banyak perempuan tidak bekerjanya, banyak perempuan tidak jadi parlemennya, banyak perempuan yang tadi melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Sukoharjo udah keren. Meskipun kita di posisi 4, belum bisa mengalahkan Surakarta. Ya.
Ini contoh ya teman-teman ya. Artinya kalau kita melihat ini, tapi ada masalah nggak? Masih ada masalah sebenarnya. Tapi tadi buktinya kita masih muncul di sini. Kalau tidak muncul di sini, ini misalnya nol banget gitu, berarti kita nggak timpang. Berarti masih ada ketimpangan. Artinya apa? Masih ada akses, kontrol, manfaat yang belum dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah, ini pemberdayaan ya, indeks pemberdayaan gender. Sukoharjo ada di mana? Nah, di sini. Ini juga masih aman. Ya, ini pemberdayaan gender. Posisinya juga masih aman. Gitu ya. Jadi sebenarnya secara kesetaraan gender, posisi Sukoharjo cukup aman. Ya, mudah-mudahan generasi berikutnya ini mengamankan posisi ini, bahkan mungkin jauh lebih baik lagi. Karena kita berada di posisi sudah di atas 80 ya. Kalau mau bagus itu 100 kan, tapi kita posisinya 80. Artinya masih aman, tapi kalau dibandingin sama negara-negara lain, kita masih di bawah. Ya. Buktinya apa tadi? Kita masih rata-rata pendidikannya adalah SMP. Nah, berikutnya adalah teman-teman, jadi kalau dilihat ini, kalau mau melihat apakah Indonesia mengalami ketidaksetaraan gender masih terjadi. Buktinya ketimpangan masih terjadi, indeksnya belum maksimal, ya. Nah, ketidaksetaraan gender itu mengakibatkan dua hal, teman-teman. Ketimpangan gender dan ketidakadilan gender. Ya. Tadi gara-gara dibilangin, aduh perempuan mah di rumah aja. Akhirnya perempuan nggak kerja. Ketika nggak kerja, perempuan itu akhirnya apa? Tidak punya penghasilan. Ketika tidak punya penghasilan, dia akan tergantung. Tergantung sama siapa? Salah satunya adalah kepada suaminya. Kalau suaminya baik-baik aja nggak masalah, tapi ketika suaminya nyun ngapunten NPD misalnya gitu ya, dia suka melakukan kekerasan karena tahu istrinya ketergantungan, dia akan mudah mukul. Tapi istrinya kan diem aja. Karena apa? Nanti anakku mau dikasih makan apa? Artinya dia akan mengalami kekerasan. Yang mau Borina sampaikan adalah ketidaksetaraan gender akan menghasilkan kekerasan. Ya, karena apa tadi? Akibat timpang tadi ya. Jadi yang pertama adalah timpang. Timpang itu dia perempuan dan laki-laki tidak punya akses, perempuan dan laki-laki tidak punya bisa mengambil keputusan, perempuan dan laki-laki tidak bisa berpartisipasi, perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan. Bu Rina mau ambil contoh. Kalau kita mau dari Kartosuro mau ke Jogja, itu pasti ngelewatin kandang menjangan, iya nggak? Kecuali kalau jalan tol ya, saya nggak lewat jalan tol, ini lewat jalan normal. Pernah lihat ada polisi tidur di sana? Pernah lihat ya? Ada polisi tidurnya banyak tuh. Itu adalah salah satu jalan yang tidak bermanfaat bagi perempuan. Kenapa? Karena polisi tidurnya itu sangat berbahaya bagi ibu hamil. Bayangin lagi hamil, kamu jalannya gitu. Guncangan tuh pada rahimnya. Ya. Bayangin aja kamu kalau misalnya telur aja yang kamu ambil telur tuh, berapa banyak telur yang akan pecah kalau lewatin jalan itu. Ya, itu contoh ya. Bu Rina mau bilang bahwa ada loh konteks pembangunan yang itu merugikan. Salah satunya merugikan pembangunan. Pembangunan polisi tidur yang terlalu banyak, terlalu tinggi, itu sangat berakibat bagi perempuan, terutama perempuan-perempuan hamil. Bangunan yang tidak dibuat dengan tadi, nggak ada lift misalnya, 5 lantai. Terus kamu ada ibu hamil, berapa banyak yang mau keguguran, gara-gara dia harus naik tangga. Artinya apa? Itu juga konteks sarpras pembangunan yang belum responsif terkait dengan gender. Gitu ya. Akhirnya perempuan nggak bisa mengakses ibu hamil. Aduh, saya nggak bisa naik ke lantai 4 karena apa? Saya udah 7 bulan, itu 4 lantainya. Gitu. Akhirnya apa? Saya nggak ikutan aja kegiatannya karena kegiatannya ada di lantai atas. Menutup akses. Akhirnya dia tidak bisa berpartisipasi, akhirnya dia tidak bisa usul, akhirnya tadi dia tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan. Itu namanya ketimpangan. Yang terakhir itu adalah ketidaksetaraan gender itu mengakibatkan ketidakadilan gender. Ya. Ketidakadilan gender itu apa? Ini jenisnya. Satu, ada marginalisasi. Ya. Salah satu jenis kelamin terpinggirkan. Aduh, saya perempuan, enggak ikutan jadi anggota dewan. Terpinggirkan, kamu cuma lulusan SD. Mas, gimana? Akhirnya termarginalisasi. 2, tersubordinasi. Ini bentuk ketidakadilan gender. Subordinasi adalah salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah. Kamu perempuan kelas kedua. Kamu perempuan disabilitas kelas ketiga. Bahaya banget tuh ya. Ketika terjadi kelas-kelas, laki-laki kelas pertama, perempuan kelas kedua, disabilitas kelas ketiga, maka di situ muncul namanya ketidakadilan gender.
Oke. Yang keempat, double burden. Ini bentuk ketidakadilan gender juga. Double burden itu apa? Beban ganda. Kamu udah publik, kamu juga domestik. Kamu udah kerja, kamu di rumah dituntut juga untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ketika kamu nggak ngeluh, oke, nggak masalah. Tapi ketika kamu ngeluh, aku tuh udah kerja, di rumah kok aku masih harus kerja. Kamu menjadi korban double burden. Ya, mungkin boleh dengar nanti ibunya yang kerja tiba-tiba di rumah terus nangis. Kenapa Bu Mama itu capek? Di rumah, di luar udah kerja, di rumah masih harus beres-beres misalnya. Itu sebenarnya dia korban double burden. Ya, atau yang laki-laki, kita udah kerja di rumah masih harus gini gini gini. Nah, itu berarti dia juga ngalamin double burden. Jadi double burden itu ada satu posisi di mana laki-laki dan perempuan dia melakukan peran gender lebih dari satu dan dia merasa tertekan. Itu namanya double burden. Ya. Yang ketiga, ketika mengalami kekerasan. Kekerasan macam-macam ya. Ada yang bentuknya verbal, diomongin, ya, dikatain, gitu ya. Nah, itu kekerasan verbal, ditinggiin suaranya, gitu. Itu kekerasan verbal. Yang kedua adalah kekerasan fisik, dari mulai dicubit, dipukul, sampai ngapunten dibunuh, gitu ya. Itu namanya kekerasan fisik. Yang ketiga kekerasan psikis, kamu diabaikan, kamu didiemin, gitu ya. Kamu diasingkan, itu namanya kekerasan psikis. Kamu dibully, itu namanya kekerasan psikis. Yang ketiga kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual mulai dari nyun ngapunten hanya catcalling sampai dengan perkosaan. Itu sudah kekerasan seksual. Bu Rina cuma di sweet-sweet toh, tapi aku nak tompo ya Bu Rina. Maksud aku di sweet-sweet pas jalan. Ketika kamu tidak menerima gitu ya, maka kamu bagian dari korban kekerasan. Berarti tadi posisi kita sebagai perempuan atau laki-laki kita dilecehkan. Nah, itu namanya kekerasan. Sekali lagi kekerasan seksual bisa macam-macam. Satu lagi kekerasan ekonomi. Ketika salah satu jenis kelamin dieksploitasi, itu namanya kekerasan ekonomi. Ya, misalnya dia jadi TKW, pulang duitnya dikirimin ke rumah. Di rumah kemudian dibikin nikah lagi buat suaminya gitu. Nah, itu berarti dia dieksploitasi duitnya gitu ya. Jadi secara perempuan dia yang capek tapi dieksploitasi. Itu dia mengalami kekerasan ekonomi. Yang terakhir adalah stereotype. Stereotype itu apa? Stereotype itu adalah pelabelan negatif. Kamu perempuan merokok, ih perempuan nggak benar. Ya. Kamu laki-laki kok cengeng nangisan, itu stereotype. Itu merugikan sebenarnya. Merugikannya apa? Akhirnya laki-laki nggak mau nangis. Karena nggak mau nangis, akhirnya RSJ penuh laki-laki. Ya. Kalau capek, kalau kesel, kamu laki-laki nangis aja, itu ngeluarin kok. Daripada kamu tertekan gitu ya, akhirnya jadi macam-macam. Akhirnya muncul bipolar, akhirnya muncul macam-macam. Karena tadi kamu tidak mau mengeluh gara-gara tadi stereotype bahwa laki-laki nggak boleh ngeluh, laki-laki nggak boleh nangis. Padahal itu stereotip yang keliru gitu ya. Jadi banyak hal, perempuan keluar malam jam 9 gitu ya. Padahal dia baru aja pulang dari gedung Wijaya Kusuma habis rapat gitu ya, aduh gens kok gitu. Jam 10 tuh baru pulang gitu ya. Terus dibilangin, perempuan apaan jam 10 baru pulang? Hei, saya sedang melakukan partisipasi untuk pembangunan gitu. Nggak selamanya perempuan keluar jam 9 malam itu adalah perempuan nakal gitu. Ya, barangkali dia lagi kegiatan, barangkali dia kerjanya shift malam, barangkali keretanya baru pulang jam segitu gitu ya. Maka tadi ada pelabelan, ketika terjadi pelabelan negatif, maka terjadi bentuk ketidakadilan gender. Gitu ya. Nah, jadi kita perlu melakukan kesetaraan gender tadi. Balik lagi. Kesetaraan gender tadi itu apa? Membuka akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi, memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mengambil keputusan, dan memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan terkait dengan manfaat pembangunan. Ya, di ajang adu Gensko ini tolong manfaatkan dan tolong sebar konstruksi gender yang tepat untuk melahirkan kesetaraan gender. Gitu dari Bu Rina sedikit ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi kalau masih ada waktu ya Mbak. Oke, boleh. Dari Razik Akbar. Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak Anissa dan selamat pagi Ibu Rina. Mungkin sebenarnya saya ingin mengajukan ya Ibu beberapa pertanyaan. Apakah dari Ibu tidak masalah? Selama dikasih waktu sama moderatornya, oke-oke aja. Silakan, silakan.
Ya baik Ibu. Jadi izin saya bertanya Ibu untuk pertanyaan pertama. Nah, kan sering nih Bu kita mendapatkan masalah terkait perempuan itu tidak diizinkan untuk bekerja keras Ibu dalam hal ini untuk mengangkat beban karena mungkin secara medis eh, apa berpengaruh terhadap mungkin rahimnya apa segala macam. Nah, itu apakah justru secara tidak langsung dapat membuat batasan untuk perempuan untuk dapat melakukan pekerjaan yang berat. Eh, secara realistis juga kita dapat menyaksikan sendiri bahwasanya masih banyak juga atlet di luar sana itu bahkan perempuan, atlet angkat besi itu bahkan perempuan. Nah itu kira-kira menurut Ibu seperti apa? Itu untuk pertanyaan nomor satu. Dan pertanyaan nomor dua itu Ibu, kan kita biasanya ada tipe nih Bu, misalnya untuk menjelang pernikahan kayak kamu suami idealnya seperti apa, kamu istri idealnya seperti apa. Nah, apakah dengan stereotip itu atau tipe-tipe itu kita menginginkan suami ideal atau istri ideal itu secara tidak langsung itu sebenarnya merupakan bentuk pembatasan dari potensi manusia sendiri gitu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ini ditampung dulu atau bagaimana Mbak Anissa? Boleh Ibu langsung dijawab saja. Oh, langsung dijawab. Oke, terima kasih Mas Razik Akbar untuk pertanyaannya. Yang pertama, ada perempuan yang tadi ya nggak boleh ngangkat beban gitu ya. Jadi gini, tadi dari Bu Rina bilangin bahwa konsep kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan harus melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Kalau konteksnya di angkat besi, di angkat besi itu memang ada laki sama perempuan, tapi secara beratnya itu beda ya. Eh, Teman-teman bisa lihat ya kelas apa. Jadi tetap perempuan pasti secara beban pasti lebih rendah daripada laki-laki. Kalau ini kodrati ya Mas Razik Akbar, karena secara otot perempuan memang lebih lebih ini kalau saya ngomonginnya otot, saya ngomongin sesuatu yang biologis itu kan konteksnya jenis kelamin ya. Itu given dari Tuhan ya. Itu memang berbeda. Jadi memang perempuan itu jangan diminta untuk ngangkat beban terlalu berat. Karena secara dalam konteks ini bukan kerja ya, tapi mengangkat beban ya. Beban misalnya tadi ngangkat galon, kemudian ngangkat gas 15 kilogram gitu ya. Nah, nek iso, yuk jangan. Meskipun sebenarnya perempuan itu bisa ya. Coba ibumu nggak ada bapak ngangkat galon mesti iso, ngangkat gas yuk iso mesti gitu kan. Tetapi sebaiknya konteksnya adalah tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena tadi perempuan memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan punya rahim. Artinya dia harus menjaga itu gitu ya. Jadi gini, kesetaraan gender harus berkelindan dengan konteks kebutuhan spesifik gender. Bukan berarti karena saya menganggap saya perempuan, saya bisa kok melakukan apapun, tapi tolong pahami perempuan, tubuhmu berbeda dengan laki-laki. Tubuh itu kan sesuatu yang sifatnya kodrati ya, dari Tuhan ya. Sama dengan volume otak kita. Jangan paksakan Mas Razik Akbar itu ngomong terus-terus, pasti dia capek. Lebih mudah capek daripada Mbak Anissa Nurul Latifah. Mas Razik itu hanya punya kemampuan 6.000 kata, habis itu kamu pasti letoy, capek gitu. Cuma 6.000, kalau perempuan 20.000 kata, makanya kalau ibumu cerewet, biarin aja gitu ya. Ya, ibu pasti lebih cerewet di rumah gitu ya. Karena apa? Dia punya kemampuan sehari 20.000 kata loh. Nah, bapak itu cuma 6.000 gitu. Jadi kalau bapakmu lebih pendiam, itu udah sunatullah. Itu karena udah given dari Tuhan. Otak kita memang dibagi begitu. Volume otaknya. Nah, sama volume otak itu juga berbeda laki dan perempuan. Yaitu given dari Tuhan ya. Volume otaknya perempuan itu 20.000 kata lebih besar. Volume bahasa dalam otak perempuan itu 20.000 kata. Volume bahasa dalam otaknya laki-laki itu 6.000 kata. Sehingga kalau kamu ngelihat bahwa laki-laki itu lebih banyak pendiam, kalau balas WA itu cuman oke, cuman jempol, jangan sakit hati yang perempuan gitu ya, karena dia emang nggak bisa ngomong panjang-panjang gitu ya. Tapi kalau Mas Raji kemudian tadi dapat balasan WA itu panjang kali lebar kali tinggi dari Mbak Adinda gitu ya, biarin aja, emang dia lagi ngutarain gitu.
Karena apa tadi? Karena volume bahasanya 20.000 kata. Jadi kalau Bapak lebih banyak pendiam, mungkin Bapak sudah banyak ngomong di luar rumah. Kalau Ibu ngomong mulu di rumah, cerewet gitu ya, itu anduk belum diberesin, itu kamar belum dirapihin, itu apa? Itu karena Ibu lagi ngeluarin 20.000 katanya. Ya, itu biar bikin. Jadi sama dengan volume otak, otot juga begitu. Perempuan itu punya kemampuan otot lebih rendah daripada laki-laki. Dan daripada itu perempuan itu juga dia punya rahim, punya kebutuhan spesifik yang berbeda gitu. Jadi jangan paksakan perempuan yang ototnya jauh lebih rendah kekuatannya daripada laki-laki, terus kamu karena lagi ngomongin kesetaraan gender, aku yo iso. Padahal kamu sedang mengorbankan rahimmu gitu. Jadi kalau laki-laki yang tadi sadar gender atau responsif gender, dia akan melakukan yang namanya apa namanya sekarang tuh bahasanya action ada word affirmation, ada apa cenderungnya Mas? Love language, Ibu. Nah, kalau love language kan ke bahasa. Kalau yang dia tindakan tuh apa? Act of service. Act of service. Nah, kalau kamu responsif gender, begitu ada galon itu berapa liter gitu yang harus kamu angkat, Mas Razi langsung bilang, boy, saya aja yang angkat. Nah, itu adalah act of action ya gitu. Karena apa? Kita tahu tadi konteksnya ototnya perempuan jauh lebih kekuatannya lebih rendah daripada laki-laki gitu. Jadi kalau dalam hal ini jangan dong dibikin setara. Jadi sesuatu yang kemudian disalurkan atau dikelindankan dengan sesuatu yang sifatnya given dari Tuhan, jangan dianggap dia disamakan. Gitu ya. Gitu ya Mas. Tapi kalau tadi Bu ada kok kejuaraan angkat besi ada, tetapi pasti kelasnya berbeda dari sejarah kilogramnya. Tetap akan berbeda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Rina, kalau ngasih tipe-tipe ideal buat milih calon, boleh nggak? Sah-sah aja boleh. Ya, tapi jangan terus gini bilangnya tipe ideal saya adalah perempuan. Ya jelas lah ya kata Mas Akbar, aku pengennya perempuan, nggak laki-laki loh ya, awas loh ya. Jadi tipe ideal saya adalah saya mau mencari istri perempuan, Bu Rina, pasti gitu kan. Yang kedua, nggak boleh kerja, itu yang namanya nggak adil, gitu ya. Nggak boleh kerja. Artinya apa? Dia menutup si istri untuk melakukan explore terhadap kemampuannya. Ya, tapi kecuali gini, kamu nggak kerja, tapi kamu di rumah boleh melakukan apapun untuk menyalurkan hobimu, itu keren. Saya juga pengen kalau kayak gitu. Terus duitnya udah kemudian saya kasih sebanyak-banyaknya. Oh, kita nggak kerja nggak apa-apa. Ya nggak Mbak Anissa Niswatinya, kita nggak usah kerja nggak apa-apa ya, asal duitnya banyak, tapi kita masih diberi kesempatan untuk menyalurkan hobi gitu ya, untuk kemudian tadi kasih sosialisasi gini masih dibolehin gitu, nggak apa-apa nggak kerja juga gitu. Itu yang dipengenin cewek-cewek gitu. Tapi kalau udah gini, kamu yang mau saya cari adalah tipenya satu yang nurut, dua yang nggak kerja, nggak boleh kerja, mau tidak bekerja. Yang ketiga harus kilogramnya tidak boleh lebih dari 50 kilogram. Aku mikir langsung, wah aku 70 ya, berarti orang tipe ideal. Nah, kalau itu berarti menjadi tidak setara. Boleh sih pakai tipe, tapi tipenya itu yang kemudian tidak memberikan akhirnya stereotip negatif atau membentuk apa ya konstruksi yang kemudian membuat perempuan tidak bisa mengakses, tidak partisipasi, tidak, jangan begitu gitu. Ya, kalau udah begini, saya pengennya tipenya adalah perempuan langsing, sekian kilogram, tidak bekerja, tapi cantik, tapi semua juga pengen gitu ya. Tapi itu hati-hati gitu ya, itu akan membuat yang lain akan mengalami diskriminasi. Gitu. Tipe boleh, tapi yang wajar-wajar aja, dan itu tidak membuat kita melakukan bentuk ketidakadilan gender. Gitu ya Mas Akbar ya. Ada feedback dulu mungkin. Baik Ibu, sebelumnya saya Razi Akbar dari Kecamatan Kartasura mengucapkan terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada Raffi Sarona. Baik, Silahkan. sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raffi Sarona, Ibu dari Kecamatan Baki. Saya izin bertanya. Di sini kesetaraan gender ini cukup menimbulkan dilematis, di mana kalau saya melihat dari salah satu nilai, di mana nilai agama itu mampu menjadi pondasi awal ya. Tapi karena saya Islam, di sini terlihat jelas bahwa Islam sendiri melanggengkan konsep patriarki, melihat konsep kepemimpinan di dalam rumah tangga sendiri. Lalu sejauh mana sih kesetaraan gender ini bisa diwujudkan tanpa menegasikan nilai-nilai tersebut yang
juga bahkan udah diterima atau mapan dalam masyarakat itu sendiri. Karena betul yang Ibu bilang tadi bahwa konstruksi gender tuh kayak hegemoni, bahkan warna itu udah jadi identitas untuk gender. Nah, apakah sifatnya kontekstual kah atau bagaimana sih Bu agar terlihat batasan-batasannya cukup jelas seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya, baik. Saya jawab langsung ya, Mbak Rafisa dari Baki. Pertanyaannya keren banget ya. Ini saya kalau udah gender dinegasikan dengan agama, ini pertanyaan yang agak susah untuk dijawab sebenarnya gitu ya. Betul ya teman-teman, salah satu agen pengkonstruksi gender itu adalah tokoh agama. Dan pasti basicnya adalah dari agama gitu ya. Islam itu patriarki kah? Ya, Islam menganggap bahwa pemimpin adalah laki-laki, betul gitu ya. Tetapi jangan dipotong ayatnya. Itu karena kita memotong ayat. Kita cuma bilang bahwa Arijanu Koamu ala Nisa gitu ya. Perempuan itu pemimpinnya adalah laki-laki. Potong cuma sampai di situ. Jangan cuma di situ yang dipotong, tapi lanjutin ayatnya. Ya, kenapa akhirnya bisa sering orang bilang Islam bias gender? Sebenarnya Islam nggak bias gender. Ya, nyuruh ngapunten untuk teman-teman yang bukan Muslim ya. Uh, Rasul itu mencontohkan yang mencuci, yang memasak dan lain sebagainya, yang melakukan aktivitas-aktivitas itu adalah lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu dimanja loh, ya. Artinya apa? Dia yang perempuan itu nggak apa-apa gitu ya. Tadi karena dia punya rahim, dia kembali ke life cycle-nya. Karena perempuan itu dia ada menstruasi, perempuan itu dia melahirkan, itu bebannya udah gede banget gitu ya. Melahirkan itu kan mati dan hidup ya. Ya, sehingga kemudian sebagai pemimpin gitu ya, saya bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan perempuan. Konteksnya begitu ya. Saya yang mengambil keputusan untuk kehidupan dan kenyamanan perempuan. Maka kamu nggak apa-apa tadi melakukan sesuatu yang sesuai dengan kodratmu, ngurus anak, melahirkan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti laki-laki juga nggak ikut serta. Coba teman-teman lihat contohnya, kalau saya konteksnya di agama tadi. Rasul itu mengangkat anaknya di pundaknya, ikut-ikutan main ya sama anaknya tuh main-main gitu. Terus kemudian Rasul tuh nyuciin piring lah istilahnya dalam tanda petik dia di beberapa hadis dibilang itu. Artinya laki-laki itu membantu perempuan. Jadi laki-laki itu melakukan peran gendernya, peran domestik gendernya itu dilakukan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Islam itu patriarki itu karena ada pemotongan ayat ya, ada pemotongan kata-kata padahal sebenarnya tidak bias gender. Sama dengan begini, di Islam itu laki-laki warisnya satu, perempuan itu setengah. Karena dia membacanya letter luck segitu, tidak melihat asbabun nuzulnya. Awalnya perempuan itu diwariskan. Kita perempuan itu diwariskan. Tapi begitu zaman Rasul, perempuan bukan diwariskan, tapi perempuan juga dikasih. Tapi dikasihnya tadi namanya juga berjenjang ya separuh aja. Yang laki-laki satu. Karena apa? Nanti perempuan itu akan dibawa oleh laki-laki, ya. Laki-laki itu akan membawa perempuan sehingga secara pertanggungjawaban laki-laki menjadi lebih besar. Makanya dia kasih satu karena dia akan bawa anak orang. Sementara kita udah dikasih setengah yang kita bawa gitu ya, dan kita akan dikasih sama suami kita. Ya kan? Konteksnya artinya adil nggak? Ya jadi adil lah. Aku dikai setengah, padahal aku kewajibannya suamiku. Aku dapat bonus dong setengah. Yang laki-laki dia dikasih satu, tapi dia harus bawa anak orangnya perempuan gitu kan. Akhirnya jadi enggak, jadi adil aja menurut kita gitu. Nah, itu karena orang melihatnya hanya kontekstual tadi, hanya pada satu peristiwa aja kemudian dia potong-potong gitu. Tapi memang masih banyak tadi apa ya, menarasikan kesetaraan gender di agama ini seolah-olah menjadi perempuan sedang melanggar kewajibannya begitu. Saya tidak akan membenturkan dengan agama, tetapi monggo itu bisa dikembalikan kepada pemahaman agamanya masing-masing. Misalnya, Bu Rina karena yang jadi pastor itu hanya laki-laki gitu, nggak boleh perempuan, ya udah itu karena konteks agama nggak bisa kita apa-apain. Gitu. Bu Rina yang mimpin sholat itu laki-laki, iya. Kalau imamnya ada perempuan, tapi kita boleh jadi imam loh ya. Kalau makmum kita adalah perempuan semua gitu. Artinya kita boleh jadi pemimpin dong, tapi dalam konteks yang seperti apa gitu.
Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya dogmatis, tidak bisa kita langgar, tapi ada sesuatu yang masih sifatnya itu fleksibel, itu bisa menyesuaikan. Nah, kan ada banyak ijma ulama dan lain sebagainya hadis dan itu juga bisa mendukung itu. Gitu ya Mbak Rafisa ya. Ya ini memang agak berat kalau kita ngomongin soal gender. Saya paling sering menolak ketika saya ditarik, Bu Rina ngajarin gender di pesantren. Aduh, saya harus bawa orang ustadz ustazah dulu nih gitu ya, karena basic saya bukan dari agama. Tapi sejatinya adalah sebenarnya Islam itu tidak bias gender. Hanya tadi banyak agen yang kemudian mengkotak-kotakan dan memotong-motong ayat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya mau bilang, salah satu ahli sosiologi dia bilang bahwa kata itu adalah kekuasaan. Gitu ya. Ya, kata itu adalah kekuasaan. Foucault, seorang sosiolog, dia bilang kata itu adalah kekuasaan. Ya. Kata-kata itulah yang membuat kita punya relasi. Ketika kamu punya pacar dan pacarmu tuh bilang, kalau kamu setia, kamu akan berikan semuanya. Itu kata-kata loh ya. Dan kita kemudian terjerumus dengan kata-kata itu. Akhirnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Hanya dari kata-kata. Kalau kamu setia, kamu akan berikan saya apapun. Itu sedang berkuasa dia. Maka orang bilang kata itu adalah kuasa. Maka ketika tokoh agama menyampaikan kata-katanya, fatwa-fatwanya, itu sebenarnya adalah dia sedang menegasikan sebuah kekuasaan. Sekali lagi orang punya kepentingan. Manusia adalah homo sapiens. Manusia itu punya kuasa, pasti dia punya kepentingan. Jadi berhati-hati. Yang pasti yang mau saya tekankan adalah Islam tidak bias gender. Patriarki iya, tapi hanya pada konteks-konteks tertentu. Gitu ya Mbak Rafisa ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelumnya mohon maaf karena sebenarnya pengetahuan sendiri kan harus objektif ya dengan melepas nilai agama. Bahkan agama perlu dipertanyakan. Tapi karena di sini kan kita sebagai agen yang perlu terjun ke masyarakat, maka saya perlu mempertanyakan yang dimana itu sudah nilai-nilai tersebut mapan di masyarakat seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Rafisa. Itu tantangan kita ya. Besok kalau kamu bilang harus ber-KB ya, datangnya ke pesantren siap-siap dibombardir dengan pertanyaan gitu ya. Itu sama dengan begitu gitu kan. Nggak boleh loh di Islam itu KB gitu kan, dan lain sebagainya. Maka kemudian angka KB atau pria itu harus KB loh ya. Vasektomi harus dilakukan gitu. Oh itu pasti tentang agama gitu. Nah itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Betul, objektivitas harus dilakukan, tetapi kita juga perlu kontekstual dan kita mengukur kekuatan kita. Kalau kita tidak sanggup untuk menyampaikan itu karena keterbatasan pengetahuan kita, kita lebih baik memberikan pada orang lain supaya apa yang disampaikan tidak menjadi keliru. Gitu ya Mbak Nafisa ya. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Sama-sama. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Lanjut ke Azana Diva. Silahkan. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Azana Diva dari Kecamatan Muter. Izin bertanya Ibu, terkait bagaimana kita menerapkan kesetaraan gender pada komunitas yang melakukan transgender agar mereka juga tidak merasa dirugikan. Begitu Bu, apakah sudah jelas? Bagaimana kita menerapkan kesetaraan gender pada orang-orang yang melakukan transgender agar mereka juga tidak merasa dirugikan gitu Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yes. Pertanyaannya sudah mengikuti paradigma gender ya. Jadi, oke, terima kasih Mbak Azana. Ini literasinya cukup tinggi ya. Jadi, bagaimana untuk menerapkan kesetaraan gender kepada teman-teman transgender? Satu yang mau saya sampaikan, teman-teman, saya mau mengkontekstualisasikan ini Indonesia. Tidak ada satu kebijakan yang melegalkan adanya transgender. Saya mau kasih garis bawah dulu ya. Di Indonesia tidak ada satupun kebijakan, karena saya dari konteksnya administrasi publik, konsentrasi saya di public policy, tidak ada satu kebijakan yang melegalkan soal transgender di Indonesia, gitu ya. Sehingga apakah kita perlu melakukan bentuk kesetaraan gender? Kesetaraan gender perlu dilakukan pada semua warga negara, tidak mengenal kamu itu laki perempuan atau dalam tanda petik dia bingung antara laki dan perempuan. Sejatinya mereka hanya bingung Mbak gitu ya, saya laki atau perempuan. Biasanya mereka hanya terjebak dalam jiwa atau tubuh yang salah gitu. Ya, dia laki badannya, tapi kemudian dia punya hormon seperti perempuan. Kalau saya bilang dia berarti kan terjebak dalam tubuh yang salah gitu ya, atau terjebak dalam hormon yang salah gitu aja. Nah, apakah kita perlu melakukan kesetaraan gender perlu pada mereka? Perlu gitu ya. Saya mau bilang bahwa transgender, jadi kalau kita ngomongin paradigma, ini paradigma terakhir.
dari gender. Namanya adalah GEDSI, Gender, Disability, kemudian Social Inclusion. Nah, Social Inclusion itu masuk di dalamnya satunya adalah dia transgender. Teman-teman mungkin pernah dengar SOGIC gitu ya, satu pendekatan social orientation, gender identity gitu ya. Kaitannya dengan hal yang gitulah. Ada yang dia mungkin biseksual, ada yang heteroseksual, ada yang homoseksual gitu dan lesbian dan lain sebagainya. Dalam konteks warga negara, dia tetap warga negara. Saya mau ngomonginnya dari perspektif hak ya. Sekali lagi saya ngomonginnya dari perspektif hak, bukan dari perspektif agama. Dalam perspektif hak asasi manusia, dia bagian dari warga negara. Dia berhak untuk mendapatkan kesetaraan gender. Ya, Bu Rina, dia udah berubah dari laki jadi perempuan. Oke, ketika datang ke puskesmas, misalnya, dia mau memeriksakan kesehatan seksualnya. Misalnya dia terkena infeksi menular seksual. Biasanya dia akan mendapatkan diskriminasi. Saya mau kasih contoh aja. Jadi teman-teman transgender itu adalah, saya ngomongin sebagai warga negara, adalah pihak yang paling rentan mengalami ketidaksetaraan gender. Kenapa dia pihak paling rentan mengalami ketidaksetaraan gender? Satu, terkait dengan posisi jenis kelaminnya yang abu-abu. Ya, karena ketika dipanggil namanya adalah Supripto misalnya. Padahal dia ngakunya aku Esther gitu. Misalnya gitu ya. Nah, ketika dipanggil gitu kan dia diem aja. Lagi Supriptondi gitu ya. Terus dia maju loh. Sing tak panggil Supripto, iki kok sing maju kok wedok gitu misalnya. Itu dia udah satu, dia sebenarnya sudah mengalami yang namanya diskriminasi gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan kesetaraan sama ya, baik itu transgender, baik itu nyun ngapunten, dia adalah pelaku homoseksual, dia pelaku lesbian, dia itu adalah apa ya istilahnya apa istilahnya itu ya hetero dan lain sebagainya lah ya, yang kayak gitu-gitu gitu. Dia sebagai warga negara, dia berhak untuk mendapatkan akses. Dia berhak untuk berpartisipasi. Dia berhak untuk mengambil keputusan. Dia juga berhak untuk merasakan manfaat dari pembangunan. Bagaimana caranya tanpa kita memilah dia laki apa perempuan, karena dia sendiri masih bingung dengan dia laki atau perempuannya, berikan pelayanan terbaik bagi dia. Misalnya ketika dia tanya, gimana sih caranya bikin KTP, jangan lihat, kamu laki apa perempuan ya? Nah, jangan gitu. Itu akan mencederai karena memunculkan stereotip, lu banci sih soalnya gitu ya. Jangan disampaikan gitu ya. Jadi jangan melakukan bentuk ketidakadilan gender. Salah satu cara supaya kita melakukan kesetaraan gender pada dia adalah yang pertama, jangan memberikan stereotip. Ya, karena dia itu sudah punya beban sendiri kok. Ketika dia bingung dengan tubuhnya, ketika dia bingung dengan jiwanya, dia itu sudah punya masalah sendiri. Jangan ditambahi beban dari masyarakat dengan dikasih stereotip. Ya, meskipun dia bilang lu sendiri yang bikin kok gitu. Tapi janganlah kita menambahi beban itu. Kemudian kamu bilang, lu banci soalnya. Lu soalnya rakstong. Nah, jangan gitu lah. Tapi tetap aja, kalau kamu misalnya kamu adalah tadi orang yang memberikan pelayanan terkait dengan KTP, ya udah Bapak Ibu perlu apa? Atau boleh ditanya dulu gitu ya. Saya punya satu mahasiswa, wujudnya laki-laki, tapi kelakuannya seperti perempuan. Ya. Bahkan dari penampilannya, dia sudah merubah seperti perempuan, meskipun saya tahu genitalnya dia masih laki-laki gitu ya, karena kalau ke kamar mandi dia masih masuk ke kamar mandi laki-laki gitu, nggak ke kamar mandi perempuan gitu ya. Nah, ketika saya tanya, karena dia udah rambutnya di apa namanya, nah dilurusin ke apa cenderungnya Mbak? Apa cenderungnya rambut keriting dilurusin ke cenderungnya apa? Smoothing Dibondi, Ibu. di smoothing gitu ya pokoknya. Terus dia terus pakainya jarit gitu ya. Ketika saya presentasi maju kan, namanya si X gitu ya, laki-laki namanya, nama laki-laki gitu. Terus saya panggil, saya boleh panggil Mas kan ya? Saya ngikutin genital kamu ya. Oh boleh Bu Rina gitu. Tapi ketika dia dipanggil Mbak, senengnya luar biasa. Tapi saya lebih seneng Bu Rina kalau dipanggil Mbak gitu. Tapi saya akan melakukan legislasi dong kalau kayak gitu ya, melakukan legalisasi gitu bahwa dia jadi Mbak gitu. Saya mau panggil sesuai dengan genital kamu di sini ya, karena kamu di sini tertulisnya laki-laki. Dan saya panggil kamu Mas ya. Saya berikan dulu approval dengan dia.
ya. Tolong tidak menjadi apa namanya dia tersinggung ketika saya bilang kamu mas gitu ya. Karena saya tidak melegalkan sesuatu yang secara konteks di absen saya adalah kamu laki-laki. Jadi satu, jadi berikan sesuai dengan prosedur. Kalau saya karena orang administrasi publik, saya mainnya prosedur gitu ya. Saya akan panggil kamu sesuai dengan apa yang ada. Nah, sehingga kemudian ketika dia ngomong kayak cewek, terserah aja ngomong itu dia cara. Biasanya justru yang ngomongnya kayak cewek itu lebih menarik gitu ya. Lebih asik, lebih nggak jaim gitu ya, lebih apa namanya, dia memunculkan apa adanya gitu. MC itu nyuruh ngapunten, dia lebih banyak tampangnya cowok tapi lebih jadi cewek gitu ya. Tapi orangnya lebih asik karena dia orang-orang sanguinis, menghangatkan, membuat ceria gitu ya. Itu orang-orang kayak gitu saya mau kasih apa apresiasi dulu gitu ya. Tanpa saya melihat sisi agama ya. Kalau ada sisi agama nanti lu salah banget gitu, nggak bisa gitu. Saya lihatnya dari sisi dia sebagai warga negara gitu ya. Jadi jangan beri stereotype, itu yang pertama kalau mau bikin dia setara. Jangan beri stereotype. Jangan kalau gini, kamu itu adalah calon-calon neraka lu ya. Jangan gitu ya. Oh, itu langsung gitu kan. Karena kamu sudah tadi beda dengan dari sisinya, jangan. Jadi jangan beri dia stereotype, berikan dia pelayanan selayaknya warga negara. Jangan beri perbedaan. Ya, kalau dia menginginkan untuk fasilitas terkait dengan kesehatan sama seperti warga negara yang lainnya. Kok kita juga tidak boleh bedain laki sama perempuan? Ya, artinya adalah bagaimana membuat mereka setara. Satu, beri akses mereka yang sama. Dua, beri mereka kesempatan yang sama. Di forum ini ada orang yang nyun ngapunten misalnya seperti rodo-rodo kayak perempuan, gak jadi masalah gitu ya. Tetapi tadi jangan mengajak orang lain untuk menjadi seperti itu. Kata kuncinya itu aja. Jangan ajak orang lain menjadi seperti itu. Karena itu akan membingungkan orang lain gitu. Tapi posisikan dalam konteks yang prosedural. Itu yang pertama ya. Jadi kan itu bukan pengennya juga gitu. Jangan kasih stereotip. Dua, jangan lakukan kekerasan pada mereka. Mulai dari kekerasan verbal, kamu ngomongin dengan stereotip lu banci, kamu sudah melakukan kekerasan verbal, gitu ya. Jangan melakukan kekerasan fisik, apalagi gitu ya. Teman-teman transgender itu adalah teman-teman dengan kekerasan seksual paling rentan. Dia mudah untuk disodomi apabila dia laki-laki, dan perempuan dia akan mudah untuk kemudian diperkosa apabila dia perempuan, gitu ya. Dia paling banyak mengalami kerentanan. Jadi kita karena sudah tahu bahwa dia adalah warga negara, perlakukan dia sama supaya dia punya akses, dia punya manfaat, dia bisa mendapatkan manfaat, dia bisa dapat kontrol, dia bisa berpartisipasi. Tetapi seiring sejalan tadi gitu ya, jangan melihat dia dari sisi yang membuat dia menjadi terdiskriminasi. Gitu aja, Mbak. Siapa tadi yang tanya ya? Lupa tadi yang nanya siapa ya, Mbak? Tadi yang nanya Mbak Azana. Gitu ya. Jadi Mbak Azana, jadi jangan berikan stereotip yang merugikan, yang mendiskriminasikan. Intinya jangan membuat ketidakadilan gender kepada teman-teman transgender. Itu sudah kita melakukan kesetaraan. Satu yang paling mudah, jangan kasih mereka stereotip ya. Kita anggap aja sesuai dengan ya udah gitu. Udah dalam artian juga tidak melegalkan. Kalau melegalkan berarti kamu setuju. Dia laki terus kamu bilang mbak gitu ya, berarti kamu sedang setuju dengan konstruksi itu. Nggak perlu bilang begitu, tapi kamu sesuai prosedur aja, bilang apa adanya, lakukan dia selayaknya warga negara. Kita lihatnya dari perspektif hak asasi manusia tanpa melihatnya dari sisi agama. Gitu ya, Baik, Mbak Azana. terima kasih atas penjelasannya. Sami-sami. Monggo, selanjutnya. Oke, baik. Karena terbatasnya waktu, ini satu kali pertanyaan lagi untuk Muhammad Rehan Fahlevi. Boleh, silahkan. Baik. Baik, Kak Nisa, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bu Rina. Pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Fahlevi dari Kecamatan Kartasura. Baik, di sini saya mau menanyakan terkait, kan kita nih nantinya itu bakal menjadi role model atau menjadi panutan, nggih, Bu, buat remaja-remaja di Sukoharjo, nggih. Nah, gimana sih caranya kita itu untuk mendobrak atau meruntuhkan stigma atau apa tadi stereotip yang sudah ada di masyarakat seperti itu, nggih. Oke, wah.
Ini pertanyaannya saya harus jadi presiden dulu gitu ya. Gimana caranya mendobrak atau meruntuhkan stereotip ya? Eh, Munculnya bentuk ketidakadilan gender, munculnya bentuk ketidaksetaraan gender, salah satunya tadi disampaikan sama penanya kedua ya, itu karena penanya pertama dua pertama nih. Pertama ya, karena adanya patriarki ya, sesuatu yang sifatnya patriarki. Nah, bagaimana cara mendobrak atau meruntuhkan stereotip tadi? Ini prosesnya tidak seperti membalikan telapak tangan ya Mas Fahlevi ya. Susah pasti gitu ya. Karena ini sudah terinternalisasi ya. Mbah kita, buyut kita, mungkin orang tua kita itu sudah meyakini bahwa laki-laki itu adalah maskulin ya dan perempuan itu adalah feminin. Ya, meskipun seorang perempuan itu bisa jadi sangat maskulin dan bisa menjadi sangat feminim bagi seorang laki-laki. Saya pernah melakukan satu penelitian terkait dengan kepemimpinan perempuan yang saya lihat dari sudut feminim dan maskulin. Jadi pemimpinnya adalah perempuan, tapi saya melihat apakah dia melakukan sesuatu yang sifatnya maskulin. Jadi untuk mendobrak itu, bagaimana menjadi role model, kita tidak perlu menginternalisasikan sesuatu yang sifatnya itu akan merugikan. Misalnya, ya, misalnya tadi saya bilang laki-laki cepat mati gitu ya, karena tadi dia nggak bisa ngobrol, karena dia harus pura-pura jadi tegas gitu, karena dia harus apa namanya, harus kuat gitu ya, harus maco gitu kan, itu kan laki-laki gitu. Akibatnya cepat mati makanya gitu ya, karena dia harus jadi pura-pura kan gitu. Nah, jadi yang harus bagaimana mendobraknya, kamu jadi diri kamu sendiri, tapi tanpa kamu merubah sesuatu yang kodrati. Ya, ya, kamu jadi diri kamu sendiri, tanpa kamu harus merubah yang kodrati. Kodrati itu kan sesuatu dari Tuhan ya. Ya, itu salah satu untuk supaya kita mendobrak stereotip ya. Misalnya, saya kan perempuan, tapi saya rodo-rodo kayak cah lanang misalnya. Ya, cara jalan saya mungkin kayak laki-laki dan nggak apa-apa gitu. Tapi kamu tunjukkan bahwa kamu tidak untuk tidak membuat internalisasi itu menjadi semakin kental gitu ya stereotipnya gitu. Jadi gimana ya, saya ngomongnya jadi susah ya. Jangan ngajak lah istilahnya gitu. Ya, jangan mengajak orang lain menjadi kita yang sebenarnya kita juga nggak mau. Paham gak sih? Gimana? Jadi ngerubahnya itu gini. Satu, kita tidak melakukan stereotip gitu aja, yang paling mudah. Cara meruntuhkannya aja satu, kita tidak menjadi pelaku. Ya, kita tidak menjadi pelaku stereotip. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya apa? Tidak jadi pelaku stereotip. Supaya apa? Supaya orang lain juga mengobserve kita sebagai seseorang yang memang public figure. Kalian akan jadi public figure ya? Akan jadi influencer. Instagram kalian akan diliatin banyak orang, akan di like, share, komen, mungkin dapat bad comment, akan dapat hate comment gitu ya. Itu sudah harus siap-siap ya. Yang harus kita lakukan adalah satu, supaya tadi kita meruntuhkan stereotip adalah satu, kita tidak menjadi pelaku stereotip. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya misalnya yang ngapunten ya, ini banyak kejadian ya. Kamu itu laki-laki, tapi gaya kamu kayak perempuan. Gitu ya. Kamu laki-laki tapi gaya kamu kayak perempuan. Apakah saya harus melegalkan keperempuanan saya itu gitu ya? Pada konteks tertentu aja kamu bisa beradaptasi. Jadi kamu perlu beradaptasi. Karena apa? Kamu akan public figure. Takutnya ketika kamu melakukan itu, malah kamu melanggengkan stereotip. Ya, kan kamu akan di stereotip juga punten ya. Ketika ada laki-laki yang dia laki-laki tapi dia kayak cewek, itu kan di stereotip banci tuh. Ya, biasanya
biasanya selalu di stereotip banci. Itu sebenarnya pukulan berat buat seseorang gitu ya. Karena sebenarnya itu sesuatu yang nggak gue pengenin gitu. Saya pengennya begini lempeng-lempeng aja gitu. Maka yang dilakukan adalah yang kedua, eh, kamu bisa menjadi kamu pada konteks tertentu supaya orang tidak mengikuti kamu. Jadi misalnya ketika ada di acara formal, eh, ketidak apa namanya, kamu bisa menjadi yang seperti diharapkan orang banyak gitulah, bahwa kamu laki-laki, ya, ya. Tapi bukan berarti kemudian kamu jadi perempuan, enggak, kamu jadi laki-laki beneran, memang laki-laki gitu. Tapi kalau suara kamu, bahasa kamu memang bahasanya perempuan ya nggak apa-apa. Emang salah kan nggak ada yang salah, gitu ya. Emang gue laki-laki gitu, cuman ngomong aja gue kayak perempuan gitu ya. Cuman jangan dilegalkan gitu dengan kemudian terus ngajak gitu ya. Nggak apa-apa gitu, nggak boleh gitu. Karena itu ketika mengajak berarti kamu sedang melakukan eh, apa namanya, sedang mengimplementasikan, itu akan melahirkan tadi ya generasi-generasi yang akan datang yang akan seperti kamu. Karena saya yakin misalnya seseorang dia itu pasti nggak pengen seperti itu gitu. Itu yang kedua. Jadi jangan jadi pelaku. Yang kedua bersifat adaptif aja gitu ya. Karena apa, kamu punya ini sebenarnya beban mental, kasihan sih kalau saya ngelihatnya gitu ya, karena dia punya beban sendiri gitu, tidak menjadi dirinya sendiri. Karena apa, kita dituntut oleh publik ya, publik yang sudah punya stereotype bahwa yang semacam itu nggak benar gitu. Nah sebenarnya kalau saya sih jadi diri sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi tetap asik. Catatannya aja, jangan ngajak, itu aja kalau saya. Jangan ngajak orang menjadi seperti kita. Tapi gaya kamu itu justru menghangatkan gitu. Gaya kamu itu justru yang diingat orang gitu ya. Tolong tunjukkan aja kamu di rel yang betul, tunjukkan aja kamu tidak melakukan apa-apa yang tidak diminta di genre ya. Jadi misalnya karena terstereotip ya bahwa apa namanya, biasanya laki-laki yang suka ikutan forum-forum itu agak slay katanya gitu ya. Sering tuh saya dapat tuh informasi-informasi kayak gitu ya. Menurut saya nggak jadi masalah gitu. Itu menghangatkan, tapi tolong buktikan dengan karya-karya dan prestasi kamu aja gitu ya. Yang itu bisa dimunculkan, tapi catatan saya adalah jangan ajak orang lain seperti kamu karena akan menjadi tambah beban buat orang lain. Itu gitu ya Mas Pahlevi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berusaha untuk apa namanya, meningkatkan literasi kita gitu ya, supaya kita menjadi yang disampaikan adalah sesuatu yang memang dibutuhkan orang lain. Jadi yang supaya bisa dapat akses, partisipasi, kontrol, manfaat, itu yang ditegakkan aja gitu. Layaknya merubah stereotip itu adalah layaknya ngebongkar sesuatu yang udah pakem gitu ya. Itu akan susah ya Mas ya. Tantangannya akan banyak banget. Maka yang dilakukan adalah tunjukkan kamu apa adanya dengan prestasi gitu ya. Tapi satu lagi, jangan mengajak orang lain dalam perspektif yang lain supaya menjadi seperti kamu yang sebenarnya kamu juga tidak inginkan. Mungkin paham lah ya maksud saya gitu. Gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri aja. Saya yang asik, yang menyenangkan gitu ya. Tapi pada satu sisi kamu akan menjadi seperti seseorang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena hidup itu memang kepura-puraan ya. Semuanya juga dalam banyak hal. Kadang kita harus jadi formal, kadang kita harus menjadi sangat santun, kadang kita juga harus menjadi sangat alim gitu ya, karena panggung sandiwara kan hidup itu gitu. Yang penting kita lempeng, yang penting kita takwa, kan gitu aja ya konteksnya. Sehingga kemudian tadi intinya adalah kita jangan pernah menjadi pelaku stereotip. Kalau kita di stereotip nggak jadi masalah, dalam artian kita mampu bertahan dengan itu, tapi tolong tunjukkan kamu bukan pelaku stereotip berikutnya. Gitu Mas Fahlevi. Oke, baik Ibu Rina, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat memberikan insight bagi saya yang mungkin di lingkungan saya tuh kayak banyak gitu kan yang bahas terkait coba kayak kamu tuh cewek tuh nggak boleh keluar malam atau mungkin kamu cowok nggak boleh nangis. Akhirnya ya eh, ada teman saya itu yang kayak gitu cowok, akhirnya dia itu jadi pasien psikiater seperti itu Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Ya, baik. Terima kasih
kepada Ibu Dr. Rina Herlina Haryanti SOS MSI dan juga kepada seluruh finalis yang telah aktif berdiskusi pada sesi tanya jawab. Semoga dari diskusi ini kita semua dapat menambah wawasan kita. Sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan ilmu yang telah Ibu Rina berikan, izinkan kami secara simbolis menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Rina. Meski disampaikan secara daring, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami. Monggo, kakak operator boleh di-share screen. Oke, baik. Ibu, ini kami lakukan dokumentasi penyerahan sertifikat ya. Kakak operator boleh minta tolong untuk dokumentasinya. Sudah siap, Kak Vio? Oke, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya, Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina. sama-sama. Sekali Terima lagi kasih kami untuk ucapkan latihannya. iya, baik. Selanjutnya, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita abadikan momen pagi menjelang siang ini dengan foto bersama dulu ya Ibu, bersama para finalis Adu Games ke 2025. Oke, kakak operator sudah siap? Sudah Kak, boleh dihitung. Oke. Oke teman-teman, yang pertama kita gaya formal terlebih dahulu. Yuk, 1, 2, 3. Lanjut. Salam Indra ya teman-teman ya. Bu Rina mohon berkenan untuk tangannya seperti ini. Oke. Oke, baik. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah Kak. Sudah, oke, baik. Sudah teman-teman. Alhamdulillah rangkaian acara pembekalan hari ini telah bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI, atas pemaparan yang sangat bermakna. Kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini juga dengan baik, dan tentu saja kepada teman-teman finalis yang mengikuti kegiatan ini dengan sangat-sangat antusias. Oke, teman-teman semuanya, saya Anissa, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa di pembekalan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima Terima kasih kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima Ibu. kasih Bu Rina. Terima kasih, Bu. Matur sembah nuwun.